Bab 2131 membongkar pertarungan, subscribe Penatua. Jari itu seperti meteor, menembak melintasi ruang sebelum koin. Sama seperti yang dilakukan Evil Eye sebelumnya, Hansen membongkar koin dan memasang kembali sebagai sesuatu yang baru. Evil Eye terkejut melihat bahwa Hansen berhasil mengurangi versi koin yang dimodifikasi menjadi debu, dan kejutan dari adegan itu telah membekukan penonton. Tidak mungkin, dolar memiliki kekuatan seperti itu. Petik 2. Betulkah, Evil Eye melakukan sesuatu yang luar biasa, dan sekarang dolar bisa menandinginya? Petik 2. Laga ini menjadi menarik lagi. Banyak hal terjadi terlalu cepat untuk diikuti oleh penonton. Mereka menatap dengan tidak percaya saat Hansen membongkar seni Geno beberapa saat, lalu mulai menggunakannya kembali agar lebih sesuai dengan kebutuhannya. Semua jari Hansen bergerak cepat, dan pecahan koin yang hancur melambat kembali dengan mulus. Itu menjadi koin baru. Tapi koin yang disatukan oleh Hansen tampak berbeda dari yang dikumpulkan oleh Evil Eye. Itu terlihat seperti emas, dan semua jejak ukiran ungu yang menghiasi koin sebelumnya telah hilang. Dan lebih jauh lagi, angka yang ditampilkan di atas permukaan adalah 3, bukan 1. Dong. Hansen menyelesaikan koin itu dan menembakkannya ke Evil Eye dengan jentikan jari yang tajam. Cahaya emas ditembakkan ke arah Evil Eye dengan kecepatan luar biasa. Evil Eye mengerutkan kening dan bergerak untuk mengambil koin itu, tetapi ketika dia menyentuh koin kali ini, tubuhnya terdorong ke belakang. Dan kemudian, setiap langkah yang diambil meninggalkan jejak kaki yang dalam dan berlubang. Pasir di sekelilingnya mulai tenggelam. Evil Eye meraih koin itu, tersandung mundur 4 langkah. 4 langkah dan dia berhenti. Sialan, dolar benar-benar melakukannya. Koin menjadi lebih kuat. Sekarang sudah jelas bahwa inilah tepatnya bagaimana keduanya akan bertarung. Petik 2. Aku telah belajar banyak hari ini. Wow, keduanya bisa bermain seperti ini. Petik 2. Pertarungan Geno Being Scroll ini mungkin yang paling terkenal dalam semua sejarah Marquise. Tapi seni Geno apa yang mereka latih? Aku khawatir ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit yang didewakan. Petik 2. Dan itu masih akan tergantung pada apakah elit dewa memiliki bakat alami untuk menggunakan seni khusus ini atau tidak. Jika mereka tidak melakukannya, bahkan mereka yang seperti itu tidak bisa bermain seperti mereka sekarang. Petik 2. Mengapa cara mereka bertarung sangat berbeda dari yang kita lakukan? Ini adalah pertarungan antara elit sejati. Ini tidak mendikte superioritas hanya dengan mengayunkan tinju. Petik 2. Evil Eye menangkap koin di tangannya. Tantangannya sangat parah akibat benturan tersebut, dan memegang koin itu tidak semudah sebelumnya. Evil Eye juga tidak berbicara sembarangan lagi. Dia membuat koin melayang di atas jari-jarinya dan memberinya cahaya ungu yang berlimpah. Akhirnya, koin itu pecah. Setelah koin dibongkar dan dibangun kembali, jumlah di permukaan koin telah meningkat ke tingkat 4. Pang! Evil Eye melemparkan koin ke Hansen, dan Hansen segera mengambilnya ketika berada dalam jangkauan. Dia tidak mundur seperti lawannya. Dia menyambar koin itu dari udara seolah-olah tidak ada yang merusak sama sekali. Hansen menggunakan kemampuannya untuk melihat struktur urutan untuk membongkar koin, tetapi Evil Eye menggunakan metode yang sangat berbeda. Evil Eye mengandalkan kemampuannya untuk merasakan dan mengendalikan kekuatan dengan sangat presisi. Hansen dapat melihat langsung sifat Evil Eye, dan dia menyadari bahwa mereka berdua sebenarnya sangat berbeda satu sama lain. Evil Eye mampu menghancurkan kekuatan koin dengan membongkar koin tersebut dengan luar biasa, meskipun dengan kepraktisan yang prima. Itu juga bagaimana dia bisa merekonstruksi koin itu. Evil Eye telah terlahir kembali sebagai ras yang berbeda. Pada masanya menempati tubuh dari berbagai ras, dia seringkali menjadi dewa. Kekuatan yang telah dia pelajari, dan apa yang dia gunakan sekarang, cukup menakutkan. Itulah mengapa dia bisa menggunakan pengetahuannya sendiri untuk membongkar, membuat ulang, dan memodifikasi koin. Kekuatannya sepenuhnya bergantung pada pengetahuan yang didewakan. Marquise seharusnya tidak bisa memahami hal-hal sedalam itu. Ini semua karena siklus kelahiran kembali Evil Eye yang terus-menerus. Kemampuannya yang luar biasa semuanya bermuara pada itu. Sementara siklus reinkarnasi itu telah memberikan kekuatan luar biasa pada Evil Eye, Hansen melihat sisi negatif yang diabaikan semua orang. Lagi pula, Evil Eye tidak bisa melihat struktur urutan dengan benar. Dia hanya menggunakan pengetahuan dan perasaannya untuk membangun kembali koin. Sementara Evil Eye masih bisa secara membabi buta menyusun struktur urutan yang sebagian besar fungsional, ciptaannya kurang detail dan mahir. Jika teknik Hansen membangun kembali seni Geno 100% akurat, maka Evil Eye hanya 99,99%. Meskipun perbedaannya mungkin kecil dan sulit dikenali, perbedaan itu jelas ada. Dan itu berarti Evil Eye tidak sempurna. Evil Eye akan segera merasa tidak mungkin untuk mengalahkan Hansen dengan cara ini, tetapi Hansen tidak keberatan melibatkannya dalam pertempuran semacam ini. Faktanya, itu membuatnya bahagia. Evil Eye tidak bisa mengalahkan Hansen tanpa kemampuan asli untuk membaca struktur urutan. Jadi, sebagai kompensasi, dia mendapati dirinya harus menambahkan kekuatannya sendiri ke dalam koin setiap kali dia membangunnya kembali. Dia menggunakan kekuatan dewa untuk meningkatkan potensi koin. Itu berarti ada koin modifikasi elit yang didewakan untuk Hansen. Itu membuatnya lebih bahagia untuk ikut dengannya. Keduanya terus saling lempar koin. Dengan setiap lemparan, jumlah yang ditampilkan oleh koin bertambah. Dan setiap kali angkanya meningkat, kekuatan setiap lemparan juga meningkat. Setiap kali Evil Eye menangkap koin itu, tanah di bawah kakinya akan berguncang.
Hansen, di sisi lain, bisa menangkap koin itu dengan mudah. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh koin itu. Itulah mengapa Hansen mengatakan bahwa Evil Eye telah melewatkan tujuan koin. Meskipun lawannya berhasil membangun kembali koin, itu tidak memiliki manifestasi dari hati koin yang sebenarnya. Evil Eye bisa menggunakan koin untuk melancarkan serangan, ya, tapi dia tidak bisa menggunakan koin itu sebaik yang dia suka. Meskipun dia telah menghasilkan koin yang menekan kekuatan, itu bukanlah koin. Itu tidak seperti koin asli yang dimiliki Hansen, di mana kekuatan dapat ditumpuk. Ledakan. Ketika Evil Eye menangkap koin berikutnya, angka di permukaannya adalah 10. Warna ungu pada armornya semakin dalam, tapi sepertinya warnanya sendiri sedang berjuang melawan beban. Sepertinya itu telah ditekan oleh koin terlalu banyak, dan tidak bisa lagi bertahan. Penonton membeku. Saat ini, Evil Eye berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dia ditekan oleh dolar. Tidak peduli berapa kali kamu mencoba untuk meniru pekerjaan aku, kamu perlu tahu bahwa koin masih milik aku, kata Hansen, menatap lawannya dengan mata tajam. Evil Eye memandang Hansen, dan bunga tulang ungu di baju besinya mulai terbuka seperti bunga asli. Kekuatan yang lebih dalam dan lebih mengganggu mulai muncul dari tubuhnya. Menarik, Evil Eye tiba-tiba tersenyum menyeramkan. Tangannya melepaskan koin, dan di dalam cahaya ungu itu, koin itu menjadi debu. Debu emas melayang dari jari-jarinya. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Evil Eye melihat ke arah Hansen. Bunga tulang di baju besinya terus mekar. Masing-masing membuat Evil Eye lebih kuat. Bab 2132 Satu keterampilan mematahkan 10.000 keterampilan. Ketika bunga-bunga di baju besi Evil Eye mekar, masa kekuatannya mencapai tingkat yang benar-benar menakutkan. Dia jauh lebih menakutkan daripada tubuh naga emas Dragon Age. Pengetahuan dan kendali kamu lebih baik dari aku, itu benar. Tapi lalu kenapa, sebelum memiliki kekuatan fisik mentah yang cukup, kamu tidak memiliki harapan untuk menang? Kamu akhirnya akan kalah. Evil Eye menatap Hansen dengan dingin. Apa, kamu kurang terampil, jadi kamu ingin mulai bertarung? Hansen tertawa. Kekuatan dan keterampilan tidak pernah bisa dibedakan sebagai dua hal yang terpisah. Pengetahuan dan kemampuan kamu untuk mengendalikan fluktuasi kekuatan sangat mengesankan, tetapi bisakah kamu menerapkan bakat itu dalam pertempuran yang sebenarnya? Hanya bicara tidak berguna, kata Evil Eye, kekuatannya terus berkembang. Kalau begitu, datang dan cobalah, kata Hansen. Ini persis seperti yang kuinginkan. Tubuh Evil Eye melesat ke arah Hansen seperti bayangan ungu. Keterampilannya tidak lebih baik dari Dragon Age, tapi seluruh tubuhnya telah diubah menjadi mesin pembunuh. Bunga ungu mulai bermunculan di seluruh anggota tubuhnya. Mereka bergoyang seolah-olah mereka masih hidup, dan satu-satunya tujuan mereka adalah mengejar Hansen. Bagi Hansen, Evil Eye adalah jenis musuh langka yang membutuhkan usaha dan perhatian penuh. Dia bukan tipe musuh yang bisa diremehkan oleh Hansen, jadi dia memfokuskan kekuatannya dan mempersiapkan Dongsuan Sutra dan Heavenly Go untuk melibatkan Evil Eye dengan benar. Dia juga berencana memanfaatkan Super Spang. Namun, penggunaan skill Evil Eye sangat lancar. Mereka terus berubah. Bagaimanapun, dia memiliki daftar teknik. Dia memiliki keterampilan naga, Buddha, Destroyer, dan seterusnya. Tapi terlebih lagi, rasanya setiap keterampilan dikuasai. Meskipun mereka semua mungkin memiliki tujuan dan arti yang berbeda, dia dapat menggabungkan semuanya dengan mulus. Setiap teknik digunakan dengan menakjubkan, dan setiap pukulan diikuti oleh perubahan gaya yang tidak terduga. Para elit semua bingung dengan apa yang mereka lihat. Banyak dari wajah mereka berubah, terutama ketika mereka menyadari bahwa mereka melihat sekilas teknik legendaris ras yang mereka ikuti. Hansen, di sisi lain, bertarung dengan cara yang sangat berbeda. Keterampilannya sangat jelas. Mereka tampak sederhana, tetapi mereka masih memiliki kedalaman yang tidak bisa dipahami oleh penonton. Setelah menyaksikan banyak gerakannya, penonton bisa memahami bagaimana dia menggunakan tendangan dan pukulannya. Tidak peduli seberapa banyak Evil Eye mampu mengubah serangannya, dimanapun Hansen menyentuhnya, kekuatan Evil Eye akan menjadi debu. Super Spang mampu menghancurkan dan menghancurkan setiap struktur urutan yang bersentuhan dengannya. Tubuh Evil Eye terpecah menjadi dua, dan kedua tubuh menyerang Hansen. Tidak ada ilusi, dan kedua bentuk itu benar-benar membentuk tubuh Evil Eye yang sebenarnya. Dan mereka berdua sama-sama kuat. Destroyer, Doppelganger, bukankah itu teknik yang hanya bisa dipelajari oleh salah satu dari para Destroyer? Semua orang terkejut dengan pengungkapan ini. Detik berikutnya, keterkejutan itu berubah menjadi kekaguman. Kedua Evil Eye itu terpisah lagi, dan sekarang ada 4 Evil Eye di medan pertempuran. Teknik Destroyer's Doppelganger hanya mampu membagi seseorang menjadi 3 karena ras asal memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Evil Eye bukanlah salah satu dari Destroyer. Dia tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan, jadi dia bisa membelah menjadi 4. Itu agak menakutkan. Namun, Hansen belum bergerak. Heavenly Go masih memompa di dalam hatinya. Melawan 4 orang adalah hal yang gila untuk dicoba, tetapi bahkan ketika dihadapkan dengan itu, dia bisa tetap tenang. 4 Evil Eye menumpuk pada tekanan dengan mengelilingi Hansen di semua sisi dengan teknik yang berbeda. Para bangsawan yang menyaksikan semuanya bingung dengan apa yang mereka lihat, tetapi mereka dapat memahami bahwa terlepas dari semua itu, Evil Eye belum benar-benar berada di atas angin. Evil Eye yang kuat, dolar menakutkan. Petik 2. Dolar adalah salah satu yang mampu menghancurkan keterampilan apapun yang dia lihat.
Kekuatan Evil Breaker naga lemah padanya, apa kau tidak ingat? Petik 2. Ark, dia sangat kuat. Dari mana asal manusia ini? Bukankah mereka begitu menakutkan? Apakah semua manusia seperti ini? Petik 2. Tidak mungkin. Jika semua manusia sekuat ini, bukankah mereka akan terkenal? Mereka pasti tidak akan bernama dan diselimuti misteri seperti orang ini. Aku pikir dolar harus menjadi elit pertama yang dimiliki manusia dalam jutaan tahun. Petik 2. Kemampuan apa yang digunakan dolar? Pejuang selalu lemah terhadap elemen tertentu, tetapi tidak peduli seni Geno apa yang digunakan untuk melawannya, dia mampu menghancurkannya dalam sekejap. Ini menakutkanku. Petik 2. Di Sky Palace, Kausan Feathercrane dan yang lainnya semuanya membeku. Yun Sui menarik Yun Changkong dan bertanya, "Ayah, apa yang digunakan dolar? Bagaimana dia bisa mematahkan setiap keterampilan dan membuat semua seni Geno Evil Eye tidak berguna?" Petik 2. Karena Yun Changkong punya urusan dengan Feather, dia tidak kembali ke Sky Palace bersama Hansen. Jika dia bersama Hansen, maka Hansen tidak akan lenyap dalam serangan itu. Aku khawatir aku juga tidak mengerti. Yun Changkong menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Yun bersaudara dan Tausan Feathercrane merasakan mata mereka melebar. Dolar hanyalah Marquise, terlepas dari seberapa kuat dia. Tapi dia melakukan hal-hal yang bahkan orang sekelas raja seperti Yun Changkong tidak bisa mengerti. Itu adalah skenario yang sangat aneh, pastinya. Evil Eye terlihat sangat muram, karena semua ini terjadi. Dia merasa seolah-olah luasnya kekuatannya sebenarnya jauh lebih kuat daripada Hansen, tetapi setiap kali dia melawan manusia, kekuatannya hancur. Secara keseluruhan, itu membuatnya menyadari sesuatu. Dia bisa menggunakan kekuatan pembongkaran itu dalam pertempuran seperti ini. Evil Eye mulai berpikir bahwa dolar adalah semacam monster tua dari masa lampau, dan bahwa dia telah hidup sepanjang waktu dengan terlahir kembali dengan cara yang sama seperti yang dimiliki Evil Eye. Baginya, tidak ada penjelasan lain untuk penampilan Hansen. Meskipun dia mampu membongkar kekuatan, itu bukanlah sesuatu yang cukup cepat untuk dia lakukan dalam pertarungan nyata. Dia hanya bisa melihat kelemahannya jika dia punya waktu untuk memeriksanya. Pang! Hansen meninju Evil Eye, dan tubuh itu terdegradasi dengan cepat menjadi ketiadaan. Penilaian Dongsuan Sutra dan formasi yang digunakan oleh Heavenly Go mulai bersatu. Hansen sekarang yang mengendalikan pertarungan. Evil Eye tiba-tiba tersandung ke belakang dan segera meninggalkan medan perang. Kedua doppelganger yang masih berfungsi kembali ke host utama dan menyatu kembali menjadi dirinya. Saat semua orang menebak apa yang akan dilakukan Evil Eye selanjutnya, dahinya terbuka. Mata ketiga yang memiliki 4 pupil ungu muncul di dahinya. Yun Changkong dan Sky menjerit. Sky, Evil Eye menjadi salah satu Sky. Petik 2. Itu menjelaskan mengapa aku tidak bisa melihat 4 mata jahat Evil Eye. Mereka tinggal di dalam mata langit ketiganya. Petik 2. Sial, dia adalah salah satu dari Sky. Itu artinya Evil Eye belum bertarung dengan kekuatan. Bagi Sky, membuka mata ketiga berarti segalanya baru saja dimulai. Petik 2. Evil Eye terlihat sangat sedih. Aku ingin tahu apakah dolar akan mampu bersaing dengan Evil Eye dengan mata langit terbuka. Hansen menatap mata ketiga Evil Eye. Pupil-pupil itu tampak akrab, entah kenapa. Dan sekarang setelah dia menyadari bahwa mata jahat adalah salah satu dari langit, rasa keakraban itu meningkat. Di depan kekuatan mengerikan ini, keahlianmu akan sangat kecil. Evil Eye membuka mata langitnya. Kekuatannya telah meningkat dalam jumlah besar, dan cahaya ungu dari mata langitnya menyinari bunga ungu di baju besinya. Api berkobar, dan itu menyelimuti seluruh tubuh Evil Eye. Bab 2133 Pertempuran di bawah tekanan. Melihat Evil Eye tertutup api ungu, Hansen mengerutkan kening. Ketika Sky membuka mata langit mereka, kekuatan umum mereka akan melonjak sekitar 1 tingkat penuh. Kekuatan Evil Eye sudah di atas apa yang bisa diharapkan dari seorang Marquise, tapi sekarang dengan mata langit telah terbuka, kekuatannya sebanding dengan yang terkuat dari Duke. Cukup sulit untuk memahami bagaimana seorang Marquise bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Bes. Penonton tidak melihat gerakan Evil Eye. Yang mereka dengar hanyalah suara, dan tubuh Evil Eye mulai tampak memudar. Sebelum tubuhnya benar-benar lenyap dari lokasi itu, dia muncul tepat di depan Hansen. Dia telah bergerak jauh lebih cepat dari yang seharusnya bisa dilakukan oleh Marquise manapun. Itu terlalu cepat bagi siapapun untuk melacak dengan benar. Hansen bergerak ketika Evil Eye melakukannya. Dia mengayunkan tinjunya, dan ketika Evil Eye muncul di depannya, tinju Hansen bertabrakan dengan kekuatan yang telah disiapkan musuh bebuyutannya untuk dilepaskan. Tinju Hansen mengenai bunga teratai ungu, menguranginya menjadi debu. Sarung tangan Hansen hancur, dan darah bocor dari kulitnya. Evil Eye mengerutkan kening, sama saja. Dia terkejut bahwa Hansen mampu menghancurkan kekuatannya, bahkan dengan kekuatan yang dia pegang sekarang. Kekuatan Evil Eye jauh melebihi kemampuan Hansen saat ini, tetapi Super Spang hanya harus bertabrakan dengan satu titik kecil untuk memicu reaksi berantai yang akan menghapus struktur urutan. Keruntuhan akan membangun kekuatan seiring berjalannya waktu. Kecuali jika kekuatan Hansen tidak cukup untuk mengeksploitasi kelemahan struktur tertentu, tidak ada alasan yang tepat untuk Super Spang gagal merusak apapun. Untuk saat ini, setidaknya, Hansen mampu memecahkan struktur urutan. Dan itu berarti Evil Eye belum menjadi ancaman yang luar biasa. Namun, yang paling mengancam Hansen adalah kecepatan Evil Eye setelah membuka mata langitnya. Bahkan dia tidak bisa mengikuti gerakan Evil Eye.
Dia harus menggunakan Dongsuan Sutra untuk memprediksi di mana Evil Eye akan muncul dan formasi Heavenly Go untuk melawan serangannya. Jika dia menunggu Evil Eye untuk bergerak sebelum bereaksi, sudah terlambat bagi Hansen untuk memblokir serangannya. Evil Eye muncul tidak menentu, seperti hantu yang datang ke arah Hansen dari segala arah. Bunga ungu terus berkedip di dekatnya. Setiap kali Hansen meninju, bunga ungu akan lenyap. Tapi sementara banyak bunga layu, para elit yang menyaksikan pertarungan mengalami kesulitan memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Banyak orang telah memperhatikan bahwa Evil Eye bergerak lebih cepat dari yang seharusnya, tentunya. Tapi selain itu, mereka tidak bisa membedakan apa yang spesial dari pertarungan antara Dolar dan Evil Eye. Ayah, apakah ada gunanya mereka bertarung secepat ini? Yun Sui yang kebingungan, merasa harus bertanya pada Yun Changkong. Yun Changkong menghela nafas dan berkata, jika Lone Bambu muncul untuk pertarungannya, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Dolar juga. Saudara perempuan Yun dan yang lainnya semua terkejut. Lone Bambu seperti dewa bagi mereka. Tidak berpaling dari pertarungan, Yun Changkong berkata, kecepatan dan kekuatannya pasti tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Evil Eye, tapi dia masih memegang miliknya sendiri. Bukannya dia sedang dihancurkan, fakta ini saja yang membuatnya menjadi yang terbaik. Petik 2. Kecepatan dan kekuatannya lebih rendah dari Evil Eye. Aku tidak tahu, aku berasumsi mereka berdua seimbang, kata Yun Sui dengan bingung. Kelihatannya seperti itu di permukaan, tapi ya, Dolar tidak bisa menyamai kecepatan lawannya. Lebih buruk lagi, dia memiliki kekuatan yang lebih kecil dari saingannya, kata Yun Changkong. Lalu, mengapa terlihat seperti mereka seimbang? Yun Sui bertanya. Itulah yang membuat Dolar sangat mengesankan. Yun Changkong berhenti sejenak. Meskipun kalian tidak dapat melihat ini karena kecepatan pertarungan, Dolar bergerak sebelum serangan Evil Eye. Dia praktis peramal. Sepertinya dia tahu apa yang akan dilakukan Evil Eye bahkan sebelum dia bergerak. Dia menyerang di mana Evil Eye akan berada, daripada di mana dia berada. Begitulah cara pertarungan ini tetap seimbang. Petik 2. Saudara-saudara Yun dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka kembali ke pertarungan, mencoba memahaminya. Pousan Federkren, yang terperangah seperti yang lainnya, harus bertanya, bukankah begitu pada apa yang kamu temukan di Textless Book? Apakah Dolar salah satu Sky yang telah mempraktikkan Textless Book? Petik 2. Tidak, dia tidak menggunakan Textless. Meskipun aku dapat melihat beberapa kesamaan, mereka tidak sama. Yun Changkong menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bisa memprediksi gerakan Evil Eye, bagaimana dia bisa menjaga keseimbangan jika kekuatannya masih kalah? Yun Susang tidak mengerti sedikitpun. Aku akui, aku juga tidak mengerti. Dolar pasti memiliki keterampilan yang sangat kuat untuk melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya, kata Yun Changkong. Setiap ras melakukan yang terbaik untuk menganalisis pertarungan yang terjadi antara Dolar dan Evil Eye. Mereka semua ingin meneliti koin, tetapi keseluruhan kinerja Dolar adalah subjek yang jauh lebih baik untuk dipelajari daripada yang mereka duga sebelumnya. Dan penonton yang didewakan paling terpesona oleh pertarungan itu. Pertarungan fisik murni tidak berarti apa-apa bagi penonton seperti itu, tetapi menggunakan teknik yang begitu halus untuk konflik yang berkepanjangan. Itu adalah sesuatu yang sangat ingin dilihat oleh para elit dewa. 4 pupil di mata langit Evil Eye bersinar, dan kecepatan serta kekuatannya terus meningkat. Hansen kesulitan mengimbangi pertarungan. Super Spang kuat, begitu pula Dongsuan Sutra dan Heavenly Go. Tetapi ketika lawan mendapatkan terlalu banyak kekuatan, keefektifannya berkurang. Hansen mempertahankan ketenangannya, bagaimanapun, meskipun ada luka yang dikumpulkan tinjunya. Lukanya begitu parah sehingga tulang-tulangnya yang berlumuran darah menjadi terlihat melalui dagingnya. Mereka adalah kerusakan yang harus dia derita untuk terus menghancurkan struktur urutan musuhnya. Itu seperti menarik senar pancing. Mustahil untuk menjaga sesuatu yang baik dan keras agar tidak menyakitimu. Tapi keinginan Hansen tak tergoyahkan. Tanpa jeda sejenak, kegembiraannya tetap stabil. Hansen melemparkan sutra Dongsuan dan menghancurkan struktur urutan berikutnya. Dia mampu memprediksi serangan Evil Eye, dan seluruh dunia melalui mata Hansen berubah menjadi serangkaian benang yang bisa dia ikuti. Di bawah ancaman yang meningkat dari Evil Eye, Hansen menjalankan Dongsuan Sutra dengan sangat bersemangat. Dan tekanan ini akan membuat sutra Dongsuannya mencapai Marquise. Ketika Dongsuan Aura berubah, waktu menjadi terlihat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hansen bisa melihat waktu, bukan hanya merasakannya. Sebelumnya, Hansen bisa melihat pergerakan. Sekarang, dia melihat garis waktu yang sebenarnya. Di mata orang normal, satu orang berjalan hanyalah satu orang. Di mata Hansen, saat orang itu berjalan, bayangan orang itu menyebar seperti bayangan di sekeliling mereka. Waktu, sedetik sebelumnya, 2 detik sebelumnya, 3 detik sebelumnya, garis waktu menyebar dalam 3 dimensi, memungkinkan Hansen melihat opsi yang belum pernah dia pertimbangkan sebelumnya. Ketika kekuatan Dongsuan berubah, perasaan itu juga menjadi lebih kuat. Dan garis waktu yang bisa dia lihat meluas ke segala arah. Dia tersentak, melihat lebih dari yang pernah dia pikirkan. Bab 2134 Terobosan Dongsuan, Subscribe Penatua. Saat mata langitnya semakin kuat, Evil Eye menempatkan Hansen di bawah tekanan yang lebih besar. Sementara Hansen mampu menahannya untuk saat ini, dia tidak akan bisa menahan selamanya, hanya masalah waktu sebelum tangannya tersentak. Mereka sekarang telah dicabik-cabik sampai ke tulang.
Evil Eye tampak bersemangat, cahaya ungu dari keempat mata jahatnya bersinar, dan kecepatan serta kekuatannya pada output yang semakin besar. Dia sangat ingin mengakhiri pria yang memiliki keberanian untuk melawannya dengan begitu sukses. Penonton bisa tahu bahwa dolar tidak bernasib baik. Kekuatan dan kecepatannya rendah. Bahkan jika kemampuannya secara ajaib bisa mengejar Evil Eye, ada kemungkinan tubuhnya telah menerima terlalu banyak kerusakan. Sudah saatnya pemenang diumumkan. Salah satu elit yang menonton menghela nafas dan tampak berkecil hati. Penampilan dolar tidak kalah dengan Evil Eye. Dia hanyalah seorang markuise biasa, sementara Evil Eye adalah monster tua yang, dengan semua hak, seharusnya tidak diizinkan untuk bersaing dengan yang lain. Mereka seharusnya tidak memasukkannya ke dalam kelompok markuise lainnya. Itu tidak adil. Dolar seharusnya sangat bangga bahwa dia telah berjuang sebaik yang dia lakukan. Para bangsawan dan raja mengira itu sangat memalukan, dan banyak orang secara alami bersimpati dengan yang tidak diunggulkan. Dalam pertandingan antara dolar dan Evil Eye, mereka mendukung dolar. Dia lebih lemah dari keduanya, namun dia bertarung dengan keberanian yang menawan. Maka, hati banyak raja dan duke keluar untuk mendukung dolar. Tapi sekarang, situasinya sudah jelas. Meskipun dolar adalah seorang jenius, tubuhnya masih jauh lebih lemah dari monster yang sedang dia lawan, Evil Eye. Dalam pertarungan tubuh ini, dia kalah. Saat semua orang menghela nafas dengan sedih, Evil Eye tiba-tiba merasakan rasa khawatir. Ada sesuatu yang aneh tentang Hansen. Kekhawatiran itu membuatnya semakin ingin membunuh Hansen. Dia ingin Hansen mati, jadi dia bisa mengatasi ketakutan ini. Hansen ditekan dan tinjunya berdarah. Ulang tangannya tampak siap menyerah. Tapi di dalam hati, Hansen merasa sangat berbeda. Dia sebenarnya agak bersemangat. Dongsuan Aura sedang mengalami perubahan terakhirnya. Proses naik level ke Marquise akan selesai setiap saat. Aneh. Di Sky Palace, pemimpin menyaksikan pertarungan Hansen dengan ekspresi aneh. Apa yang aneh? Tanya wanita bertopeng hitam. Dolar akan menerobos, kata pemimpin Sky Palace. Penerobosan. Aku rasa tidak mungkin untuk naik level di dalam Geno Being Scroll. Bahkan jika dia benar-benar menjadi duke, dia masih akan ditekan oleh aturan yang mengikatnya di sana. Dia hanya akan menyelesaikan kenaikan setelah meninggalkan Geno Being Scroll. Ini pernah terjadi sebelumnya, jadi kenapa kamu tiba-tiba bersikap begitu terkejut? Wanita bertopeng hitam itu mengerutkan kening. Pemimpin Sky Palace menggelengkan kepalanya. Anehnya, menurutku dia tidak naik level untuk menjadi duke. Wanita bertopeng itu tampak kaget. Dia berkata, maksudmu dolar memiliki dua talenta. Dia memiliki dua persenjataan Geno. Dan kamu bermaksud menyarankan agar yang lain menjadi markuise dari pangkat Earl. Petik 2. Pemimpin Sky Palace mengangguk dan berkata, memang terlihat seperti itu. Wanita bertopeng itu tercengang. Bakat ganda, dan salah satu skillnya bisa melawan Evil Eye dengan cara ini. Apakah dia juga monster yang terlahir kembali? Petik 2. Pemimpin Sky Palace tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam diam, dia menyaksikan pertarungan berlanjut. Kebanyakan bangsawan tidak mengerti apa yang terjadi, hanya elit seperti pemimpin Sky Palace yang memahami situasinya. Menarik, dia memiliki dua talenta. Isha duduk di singgasananya, minum anggur saat dia menyaksikan pertarungan dolar. Dia tampak marah. Burning Lamp Alpha mengerutkan kening dan berbicara pada dirinya sendiri. Bakat ganda, dan salah satu kemampuannya sudah begitu kuat. Siapakah manusia ini? Tidak mungkin ras yang baru saja dimasuki, bukan? Petik 2. Semua orang fokus pada pertarungan ini sekarang. Sebagian besar bangsawan mengira pertempuran telah diselesaikan, dan hanya beberapa elit yang bisa melihat perubahan mendidih terjadi di bawah permukaan. Evil Eye mulai terlihat sakit. Dia bisa melihat apa yang terjadi pada Hansen, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Ledakan. Di tengah pertarungan gila itu, tubuh Hansen berseri-seri dengan kekuatan tiba-tiba. Penonton tidak bisa melihat kekuatan itu dengan mata mereka, tapi mereka bisa melihat perubahan yang terjadi di tubuh Hansen. Setelah itu, wajah Hansen dipenuhi dengan kelegaan, seolah-olah dia telah mengesampingkan beberapa beban pegunungan yang terpaksa dia pikul. Seluruh tubuhnya bersinar, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Serangan Evil Eye tiba-tiba tampak lebih lemah. Rasanya seolah-olah badai di Hansen telah dikurangi menjadi beberapa tetesan air. Dia tidak bisa lagi menghentikan Hansen, yang berdiri diam. Kehadiran Hansen telah ditekan, tapi sekarang dilepaskan sepenuhnya. Itu membuat Evil Eye menggeliat, dan semua instingnya berteriak bahwa dia dalam bahaya. Apa ini? Dolar melakukan terobosan. Aku pikir kamu tidak dapat naik level di Geno Being Scroll. Petik 2. Ini tidak bisa menjadi level baru. Geno Being Scroll menyangkal kemampuan untuk naik level. Petik 2. Tidak, dia pasti naik level. Apakah dolar curang? Bagaimana dia bisa naik level di Geno Being Scroll? Petik 2. D. Asterismen. Apakah orang ini disukai Geno Being Scroll? Apakah dia telah diberi izin eksklusif untuk naik level di sini? Bahkan jika dia menang, dia akan menang sebagai duke. Dia tidak akan memenangkan mahkota Marquise. Petik 2. Itu curang. Seluruh dunia terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak yakin harus berpikir apa tentang ini, karena semuanya tampak terlalu palsu. Dia telah naik level di dalam Geno Being Scroll. Tidak, dia bukan duke. Itu adalah bakat ganda. Dia memiliki bakat ganda, dan bakat lainnya menjadi Marquise. Petik 2. Sial, ini tidak mungkin terjadi.
F***, betulkah? Dolar punya dua talenta, dan dia hanya menggunakan satu untuk melawan Evil Eye sepanjang hari. Petik 2. Gila, gila, dunia ini gila. Petik 2. F***, monster lain, dan aku hanya merasa kasihan padanya. Petik 2. Pengungkapan bahwa dolar memiliki dua talenta menyapu penonton seperti gelombang pasang. Bakatnya yang lain baru saja naik level sekarang. Banyak bangsawan tidak yakin harus berkata apa. Ledakan. Dongsuan aura tiba-tiba menjadi kecil. Dunia tampak aneh melalui mata Hansen. Detik berikutnya, dia mengangkat jarinya. Evil Eye meraung dan bergegas ke depan. Api ungunya membara seperti orang gila, dan dia mengumpulkan kekuatan sebanyak yang dia bisa untuk melawan Hansen. Tapi saat keduanya mendekat satu sama lain, Hansen tiba-tiba menghilang. Pada saat itu ketika Hansen melewati Evil Eye, dia muncul di belakangnya dan tanpa cedera. Evil Eye berdiri dengan punggung menghadap Hansen, dan dia tidak punya cukup waktu untuk berbalik. Matanya membelalak. Kaca. Armor putih dan ungu itu hancur. Dalam waktu sedetik, semuanya menjadi debu. Dan saat helm Evil Eye lenyap, dunia melihat wajah aslinya. Bab 2135 memecah kepompong menjadi kupu-kupu. Lun Bambu, wajah pemimpin Sky Palace tiba-tiba menjadi pucat. Dan bukan hanya pemimpin Sky Palace yang merasa seperti ini. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu terkejut. Di balik tabir baju besi putih dan ungu itu, petarung itu ternyata tidak lain adalah Lone Bambu dari Sky Palace. Satu orang tidak diizinkan memasuki Geno Being Scroll dengan dua identitas berbeda. Lone Bambu sudah terlihat berkompetisi, jadi dia tidak mungkin menjadi Evil Eye yang menyamar. Setelah 1 atau 2 saat berlalu, realisasi dari apa yang sebenarnya terjadi mulai menetap. Pemimpin Sky Palace memiliki reaksi tercepat dari mereka semua. Dia membanting meja di depannya, dengan kekuatan yang membuatnya menjadi debu. Suaranya dipenuhi dengan amarah, dia berseru, Evil Eye. Aku tidak peduli siapa kamu, atas pelanggaran ini, aku akan membuatmu menderita. Petik 2. Sangat sedikit hal yang bisa membuat pemimpin Sky Palace bersikap seperti itu, tapi Lone Bambu adalah salah satunya. Hansen sekarang tahu mengapa melihat Evil Eye telah memenuhinya dengan rasa keakraban yang membingungkan. Itu karena lawannya, dalam kapasitas tertentu, adalah Lone Bambu. Tidak, itu hanya tubuh Lone Bambu. Tidak heran Lone Bambu tidak muncul untuk bertarung. Hansen menatap Evil Eye, yang mengenakan kedok seseorang yang begitu akrab. Evil Eye menatap Hansen, matanya memancarkan kejahatan. Api ungu yang kejam mulai berkobar darinya. Bagus, sangat bagus. Kamu telah mendorong aku sejauh ini. Kamu adalah satu-satunya yang telah melakukan ini selama lebih dari 1 juta tahun. Suara Evil Eye mendesis melalui celah di rahangnya yang terkatup. Cara dia berbicara membuat penonton menggigil. Sudah jutaan tahun sejak Evil Eye merasakan kemungkinan kematian. Jika dia tidak menggunakan kekuatan terlarang untuk menghindari serangan terakhir itu, dia akan berubah menjadi debu bersama dengan armornya di bawah kekuatan Super Spang. Tapi dia menggunakan kekuatan terlarang, dan itu berarti dia memasuki mode yang agak pasif. Di mata Evil Eye Sky, pupil yang tampak seperti bunga mulai layu. Sesuatu merembes keluar, berenang di sekitar mata saat benda itu datang. Karena perubahan itu, tubuhnya mulai mengeluarkan asap ungu. Seseorang pasti akan menempatkanmu di tempatmu pada akhirnya. Ini juga akan terjadi untuk kedua dan ketiga kalinya. Tenang saja dan biasakanlah, kata Hansen, suaranya muram. Sebelumnya, dia merasa malu karena tidak berhasil membunuh Evil Eye. Saat ini, dia sangat senang dia tidak melakukannya. Jika serangannya berhasil, tubuh Lone Bambu akan hancur. Hansen tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, tetapi dia merasa bahwa tubuh itu benar-benar milik Lone Bambu. Kamu benar, itu pasti akan terjadi sekali, tetapi kamu dan aku berbeda. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk kedua atau ketiga kalinya, karena kamu hanya bisa mati sekali, kata Evil Eye. Dan kemudian, keempat mata ungunya hancur. 4 kekuatan bersinar dari matanya, yang kemudian berubah menjadi kristal ungu. Mereka seperti permata ungu berkilau. Sejumlah tanda ungu tergores di seluruh tubuh Evil Eye, dan kemudian api ditembakkan dari sana. Bunga ungu di seberangnya juga mulai menjadi nyata, berubah dari tulang menjadi tanaman asli. Kelopak bunga menyebar ke seluruh tubuhnya, saling terkait untuk membentuk satu set baju besi baru. Evil Eye meraung ke langit di atas. Cahaya ungu kemudian digabungkan untuk membuat 2 sayap kupu-kupu ungu. Masing-masing sayap memiliki lambang mata, dan bersinar ungu. Saat armor bunga dan sayap kupu-kupu muncul, kekuatan Evil Eye mulai meningkat volumenya. Benar-benar sulit untuk memahami seberapa kuat dia menjadi. Kupu-kupu mata ungu. Banyak orang tua yang menonton pertarungan ini tidak bisa menahan diri untuk menolak namanya. Evil Eye sebenarnya adalah kupu-kupu mata ungu. Dia itu Asteris Sesole. Di tanah gelap suci, elang tua memandang Evil Eye dan mengatupkan rahangnya. Dia tidak mati. Bibi Mei mengerutkan kening. Di Sky Palace, wanita bertopeng juga mendapati dirinya berteriak. Salah satu dari 10 Jenderal Sekret. Kupu-kupu mata ungu. Dia adalah Evil Eye. Sekarang akhirnya masuk akal bahwa dia telah terlahir kembali berkali-kali selama berabad-abad. Petik 2. Pemimpin Sky Palace masih marah, dan dia menggeram, bahkan jika dia pemimpin sekret yang terlahir kembali, dia meletakkan sarung tangan kotornya pada muridku. Untuk kejahatan itu, aku akan membunuhnya sendiri. Petik 2. Di Buddha Planet, Burning Lamp Alpha mendapati dirinya dalam keadaan syok juga. Kupu-kupu mata ungu suci yang umum belum mati.
Ini menarik. Kupu-kupu mata ungu menetap menjadi kepompong, hanya menjadi kupu-kupu. Karena inilah dia praktis abadi. Tetapi setiap kali dia terlahir kembali, dia tidak pernah bisa menyelesaikan langkah terakhir. Setiap saat, dia tidak bisa lebih jauh dari menjadi dewa. Di lubang hitam, Demon Alpha tertawa dingin pada dirinya sendiri. Dia memandang orang itu dengan jijik. Semua elit alam semesta melihat wujud asli Evil Eye dengan berbagai cara. Mereka semua memikirkan hal berbeda tentang dia. Tubuh Evil Eye terus berubah. Dia melihat musuhnya, Hansen, dan berkata dengan marah, "Aku ingin menemukan tubuh yang lebih kuat sebelum menjadi kupu-kupu. Aku ingin menggabungkannya dengan tuan rumah, tetapi karena kamu, aku harus menyia-nyiakan bentuk kupu-kupu aku di kapal kecil ini. Dan terlebih lagi, aku tidak dapat menemukan diri aku tuan rumah lain sekarang. Tidak apa-apa, kurasa, aku kira tubuh ini sudah cukup, setelah aku menggabungkan dan berasimilasi dengan baik dengannya. Dengan kombinasi kekuatan itu, aku seharusnya bisa membunuhmu." Petik 2. Saat Evil Eye berbicara, simbol ungu yang menghiasi sayap kupu-kupu menjadi sangat cerah. Pusaran aneh dan tebal mulai muncul. Sebuah cahaya menyiram seluruh area dengan sejumlah pancarannya. Cahaya itu sepertinya tidak mungkin untuk dihindari, tetapi Hansen mengumpulkan banyak kekuatan untuk mencoba menangkis serangannya. Tetapi tidak ada yang berhasil dia lakukan, karena dia merasakan cahaya menembus tubuhnya. Hansen merasa seolah-olah dia dirantai. Dia tidak lagi memiliki kendali, dan dia bahkan tidak bisa menutup kelopak matanya. Hansen selalu terkejut bahwa tubuhnya tidak lebih lemah dari tubuh naga Evil Breaker, tetapi kekuatan segel tidak bekerja padanya. Meski begitu, cahaya yang datang dari pola mata itu cukup untuk menembus pertahanannya dan menyegelnya. Cahaya itu terlalu kuat untuk dideskripsikan dengan tepat. Hansen ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghindari kecepatan cahaya itu, tapi melakukan itu tidak berguna. Dia juga tidak bisa mematahkan kelopak mata Evil Eye. Purple Eye Light bukanlah teknik penyegelan biasa. Bahkan jika elit yang didewakan dijerat olehnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan yang memungkinkan mereka untuk membebaskan diri. Dolar hanyalah markuise, dan sekarang dia bahkan tidak bisa berharap untuk merobek kertasnya sendiri untuk melarikan diri. Kupu-kupu mata ungu dapat melakukan apapun yang dia inginkan sekarang. Pemimpin Sky Palace tampak muram. Dia menatap kupu-kupu mata ungu, memikirkan cara-cara di mana dia bisa membunuh kupu-kupu mata ungu untuk selamanya. Evil Eye dengan dingin menatap Hansen dan mengepakkan sayap ungunya. Dia terbang ke Hansen, mengertakkan giginya, dan berkata, "Aku akan membuatmu menyesal pernah muncul." Evil Eye terbang tepat di hadapannya, dan Hansen masih belum bisa melepaskan kekuatan yang mengikatnya. Dia menghela nafas dan berpikir dalam hati, sepertinya satu-satunya pilihan aku adalah menggunakan tubuh roh dewa super untuk keluar dari ini. Tetapi bahkan jika aku melakukan itu, aku tidak dapat memikirkan cara untuk menyelamatkan Lone Bambu. Bukannya aku bisa membunuhnya. Petik 2. Tapi saat itu, Hansen tidak punya pilihan. Saat dia akan menggunakan mode roh dewa super, dia tiba-tiba melihat Evil Eye berhenti di depannya. Mata kristal ungu di dahinya mulai berdarah. Bab 2136 mencoba kegagalan dan keputusasaan. Sial, di saat seperti ini, Evil Eye bertanya, wajahnya memelintir. Tubuhnya berhenti total, dan dia melayang di udara di atas Hansen. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh mata ketiga, tapi sekeras dia menekannya, matanya menolak untuk berhenti mengeluarkan darah. Warna merah menyebar ke seluruh mata, melawan warna ungu khas yang mencoba mempertahankan kendali. Pang! Evil Eye jatuh dari langit. Saat dia menyentuh tanah, lututnya membentur pasir dengan keras. Cahaya yang ditembakkan dari sayapnya melepaskan cengkeraman mereka pada Hansen, membebaskannya. Itu pasti, itu Lone Bambu. Keinginannya belum dihancurkan oleh kupu-kupu mata ungu. Wanita bertopeng itu berteriak. Hahaha, bagus. Itu muridku, untukmu. Pemimpin Sky Palace tertawa di luar karakternya. Kemauan sengit Lone Bambu masih ada. Bahkan monster tua seperti kupu-kupu mata ungu tidak bisa menahan keinginannya sendiri untuk terus maju. Burning Lamp Alpha melihatnya, benar-benar terperangah. Oh tidak, saat orang-orang lain di Sky Palace berseri-seri dengan kegembiraan, Yun Susang tiba-tiba berteriak ketakutan. Ada apa, Kak? Keinginan broter bambu masih ada. Bukankah itu bagus? Yun Sui menatap Yun Susang dengan sedikit kebingungan. Alis Yun Susang berkerut karena khawatir. Ya, memang bagus bahwa keinginan Lone Bambu masih ada, tapi dia berada di tengah-tengah pertarungan. Dan itu berarti dia telah berhenti melakukan pertarungan dengan lawannya. Dan dengan dolar yang sekarang sudah gratis, tidak ada kesempatan yang lebih besar baginya untuk membunuh Evil Eye. Tapi jika dia menghancurkan Evil Eye, dia akan menghancurkan Lone Bambu dalam prosesnya. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, semua orang tiba-tiba mengerti apa yang dia maksud. Itu mengubah kegembiraan mereka menjadi ketakutan. Dua kekuatan yang berlawanan telah menggunakan semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan. Dolar baru saja disematkan oleh Evil Eye, dan jika keinginan Lone Bambu tidak muncul saat itu terjadi, Evil Eye pasti akan memusnahkannya. Sekarang dolar telah bebas dan Evil Eye telah kehilangan kendali, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk melenyapkan Evil Eye, untuk selamanya. Dolar sendiri baru saja lolos dari kematian, jadi mengapa dia ragu-ragu untuk mengakhiri pertarungan ini dengan menentukan? Semua orang di Sky Palace khawatir. Mereka takut jika dolar membunuh Evil Eye, maka Lone Bambu akan hilang bersamanya. Dan orang-orang di Sky Palace bukanlah satu-satunya penonton yang merasakan hal ini.
Penonton mengerti apa yang sedang terjadi, dan mereka mengakui taruhannya. Jika dolar berhasil, seluruh acara akan berakhir. Evil Eye telah terganggu oleh desakan keinginan Lone Bambu. Dia terlalu teralihkan untuk melawan dolar sekarang, jadi yang terbaik adalah dolar untuk segera membunuhnya selagi dia punya kesempatan. Dolar dan Evil Eye hanya berjarak beberapa kaki, tapi tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka hanya tahu bahwa dolar akan membuat keputusan, karena keuntungannya bagus dan benar-benar ada di pengadilannya. Namun, dolar tidak bergerak. Dia hanya menatap Evil Eye, yang berlutut di hadapannya. Kelihatannya dia tidak berniat menyerang. Berjuang tidak ada gunanya, menyerah. Evil Eye menggonggong, mata langitnya bersinar dengan cahaya ungu. Detik berikutnya, bagaimanapun, mata langit Evil Eye memerah. Kemudian, suara Lone Bambu terdengar melalui mulutnya. Aku telah menunggu begitu lama, dan kamu akhirnya memutuskan untuk menggabungkan diri sepenuhnya dengan tubuhku. Tidak ada tempat untuk lari sekarang, bahkan jika kamu ingin. Petik 2. Kamu pikir kamu bisa melawanku? Mata langit berubah menjadi ungu, dan ketika itu terjadi, suara Evil Eye berbicara. Mata langit terus berkedip di antara warna ungu dan merah. Evil Eye dan keinginan Lone Bambu terus berjuang melawan satu sama lain. Itu terlihat seperti pertempuran yang cukup intens, karena kontrol untuk tubuh bersama mereka terus berpindah di antara pasangan. Orang-orang di Sky Palace senang karena dolar tidak bergerak untuk membunuh Evil Eye atau Lone Bambu. Dolar itu bukan orang jahat, kata pemimpin Sky Palace. Apakah dolar gila? Mengapa dia tidak pindah untuk memukul Evil Eye sekarang selagi dia bisa? Seseorang mengerutkan kening. Mungkin dia khawatir Sky Palace akan mengejarnya jika dia melakukan itu. Benar, tidak perlu baginya untuk menyinggung Sky Palace demi reputasinya. Petik 2. Sementara semuanya berbicara, pertarungan Lone Bambu dan Evil Eye berlanjut. Tentu saja aku bisa melawanmu. Aku bertarung denganmu sekarang. Suara Lone Bambu terdengar sekali lagi. Aku telah hidup selama jutaan tahun, dan dalam setiap kehidupan, aku menjadi dewa. Keinginan aku kuat, dan kamu hanya hidup selama beberapa dekade. Tak ada gunanya mencoba melawanku. Evil Eye berteriak. Merah mengambil alih mata langit lagi, dan kemudian, Lone Bambu berbicara dengan tenang. Dia berkata, kamu kuat, dan kamu terus menjadi dewa. Tapi kamu selalu menang, bukan? Kamu belum pernah mengalami bagaimana rasanya dihancurkan. Kamu tidak tahu kekalahan, dan kamu tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan semua harapan. Petik 2. Aku tidak perlu tahu, dan itu karena aku akan terus menang, desis Evil Eye. Mengapa kamu tidak mencoba menyerah pada kekalahan? Rasakan pahitnya kekecewaan. Mata langit kembali memerah. Ketika Lone Bambu mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, jari-jarinya berubah menjadi pedang. Lalu dia membawanya ke dahinya. Bes. Ahli pedang menyentuh dahinya dan masuk ke tubuhnya sendiri. Pedang roh. Hansen, setelah melihat jari Lone Bambu, tampak sangat terkejut. Dia tahu persis apa yang dilakukan Lone Bambu. Keinginannya tidak cukup untuk mengalahkan Evil Eye, tetapi Lone Bambu telah menderita kesedihan dari banyak mimpi buruk seumur hidup. Sekarang, Evil Eye dan Lone Bambu bersama. Ketika emosi gabungan mereka dilepaskan, Evil Eye harus menderita wabah depresi juga. Lone Bambu telah mengalami banyak penderitaan yang tidak pernah dialami oleh Evil Eye. Dia kuat seperti makhluk dewa, tetapi dengan teror emosional itu, sulit baginya untuk mempertahankan kendali dan tetap sadar. Inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh Lone Bambu. Dia belum melawan Evil Eye karena monster itu masih belum sepenuhnya bergabung dengan tubuh Lone Bambu. Jika Lone Bambu menggunakan emosi buruk sebelumnya, maka Evil Eye bisa lolos dari mereka. Lone Bambu akhirnya memiliki kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu. Sekarang adalah kesempatannya untuk membalas dendam. Pedang roh melepaskan emosi kesedihan yang tertahan, dan banjir menenggelamkan kekuatan kemauan yang berlawanan. Evil Eye dan Lone Bambu tenggelam dalam kesedihan yang luar biasa. Dan saat itu, Lone Bambu menjadi bosnya. Nikmati bagaimana rasanya mengalami kegagalan dan keputusasaan. Lone Bambu berseru. Tidak mungkin. Bagaimana? Ark, Evil Eye menjerit. Emosi yang melelahkan menghancurkan tekadnya. Mereka membasuh semua yang dianggap benar ke dalam lautan kesengsaraan. Hansen pernah mengalami mimpi buruk sekali sebelumnya, dan setelah waktu singkatnya, dia sudah kehilangan dirinya sendiri. Tapi sekarang, Evil Eye telah mengambil alih tubuh Lone Bambu. Itu berarti dia Lone Bambu, dan itu juga berarti dia telah menerima semua emosi yang membebani pria itu. Tiba-tiba, jenis keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya dipaksa ke pundaknya. Bahkan elit yang didewakan akan dilumpuhkan oleh semua itu. Mata ketiga Lone Bambu terus mengeluarkan darah. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan dan kesedihan, tetapi yang terpenting, itu dipenuhi dengan keputusasaan. Bab 2137 Maaf membuatmu menunggu. Pantas saja aku belum pernah melihat Evil Eye menggunakan teks flashbook untuk mencoba membebaskan dirinya sendiri. Hansen menghela nafas. Ketika dia melihat pedang roh memicu semua emosi mengerikan itu, dia tahu semuanya sudah berakhir. Lone Bambu bisa membuat dirinya tenang dan terkendali di bawah tekanan kesedihan itu, tapi Evil Eye tidak bisa. Itu berarti Evil Eye berusaha melawan dua bentuk kemauan sekaligus. Dan seperti yang dikatakan Lone Bambu sebelumnya, Evil Eye tidak pernah sekalipun mengalami depresi yang menyertai kegagalan dan kehilangan harapan. Sekarang Evil Eye harus berjuang melawan emosi yang menghancurkannya, dia memiliki sedikit kekuatan yang tersisa untuk melawan Lone Bambu. Dia tidak bisa melawan, dan dia selesai.
Bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini? Ini tidak mungkin. Evil Eye berteriak. Cahaya ungu di matanya mulai menipis dan berkedip. Itu dikonsumsi oleh darah. Dia pasti sudah melarikan diri jika dia bisa, tetapi tubuhnya sepenuhnya berasimilasi dengan lone bambu, dan tidak ada tempat dia bisa lari. Jika dia meninggalkan tubuh lone bambu, keinginannya akan menjadi satu-satunya hal yang bisa dia bawa. Semua ajaran Geno yang dia kumpulkan selama ribuan tahun akan ditinggalkan. Tidak, Evil Eye terdengar putus asa, dan untuk pertama kalinya, dia terdengar sangat ketakutan. Lampu ungu hidupnya mulai redup. Sayap kupu-kupu ungu di belakang lone bambu juga mulai memudar. Baju besi bunga mulai layu, mati, dan jatuh. Saat bunga dan sayap menghilang, wujud asli lone bambu menjadi semakin terlihat. Tiba-tiba, mata ketiga lone bambu berkedip dengan warna ungu. Sebuah cahaya muncul dalam bentuk kupu-kupu, dan ia mengepakkan sayapnya dan mencoba terbang. Kaca. Hansen melakukan pukulan. Kekuatannya tidak dapat menyentuh kupu-kupu ungu, karena bentuknya seperti bayangan non-fisik. Kalian lebih baik tidak bertemu denganku lagi. Jika kamu melakukannya, aku akan menyiksa kamu sampai mati. Kupu-kupu ungu berbicara dengan suara Evil Eye, dan itu terdengar sangat pahit dan marah. Ia mengepakkan sayapnya dan menuju ke kertas. Pang! Melihat kupu-kupu ungu hampir mencapai kertas, Hansen menggunakan super spang dari tangannya. Pukulan itu mengubah kupu-kupu menjadi debu. Dewa Xenogeneik diburu, kupu-kupu mata ungu. Mendapatkan jiwa binatang Purple Eye Butterfly. Petik 2. Hansen tidak menyangka akan mendapatkan pengumuman membunuh ketika kupu-kupu itu dimusnahkan, karena apa yang telah dia bunuh adalah kekuatan terakhir dari keinginan kupu-kupu mata ungu. Masuk akal jika dia tidak mendapatkan gen Xenogenik, karena keputusan kupu-kupu mata ungu untuk bergabung dengan tubuh lone bambu mungkin telah meniadakan keberadaan gen tersebut. Tapi Hansen lebih dari terkejut bahwa dia berhasil mendapatkan jiwa binatang buas. Kupu-kupu mata ungu telah menjadi dewa berkali-kali, meskipun hanya mencapai tingkat Marquise selama siklus ini. Hansen mengira dia akan mendapatkan jiwa Marquise bis jika dia mendapatkannya sama sekali, dan dia tidak pernah bermimpi untuk merebut barang yang didewakan. Tapi Hansen telah melewatkan satu fakta penting, setiap kali Purple Eye Butterfly membawa inang baru, ia membawa benih kekuatan. Menggunakan kehendak dewa dan benih kekuatannya, Evil Eye akan memperkuat tuan rumahnya sebanyak yang dia bisa, akhirnya menjadi dewa. Begitu dia menjadi dewa, kekuatan akan memberi makan kembali ke dalam kehendak dan benihnya, memperkuat mereka bahkan lebih untuk mempersiapkan siklus berikutnya. Kupu-kupu Evil Eye dilahirkan kembali lagi, dan setiap kali, dia berusaha untuk membuat benihnya lebih kuat. Dia melakukan ini berulang kali untuk mencapai langkah terakhir kenaikan. Namun sejauh ini, dia belum berhasil mencapai langkah terakhir. Dia hanya melangkah cukup jauh untuk menjadi dewa. Pelindung bunga lone bambu sekarang semuanya mati, dan warna matanya berubah menjadi merah permanen. Dan kemudian, baju besi putih dan ungu mulai menghiasi lone bambu. Sayap kupu-kupu ungu juga mulai menyebar dari punggungnya. Ini terlihat sangat berbeda dari baju besi genonya, dan itu pasti hasil dari kombinasi dia dengan kupu-kupu mata ungu. Maaf membuatmu menunggu, kata lone bambu dengan tenang sambil menatap dolar. Kertas untuk mata jahat menghilang, dan sebagai gantinya, yang baru terwujud. Bunyinya, Skate lone bambu. Sial, Jenderal Secret Purple Butterfly telah terbunuh. Petik 2. Sayang sekali elit yang didewakan sekarang pergi untuk selamanya. Tidak ada yang menyuruhnya menjadi dewa. Tidak sulit untuk membunuhnya. Petik 2. Kupu-kupu mata ungu dibunuh. Kedua Marquise itu membunuhnya. Petik 2. Dia seharusnya sudah lama meninggal. Petik 2. Tapi dolar berperilaku terhormat. Dia tidak menyelinap dalam kemenangan cepat. Dia bisa saja memiliki lone bambu dan Evil Eye pada saat yang sama, tapi dia tidak. Petik 2. Sepertinya pertarungan ini akan terus berlanjut. Dolar terlihat kuat, tapi lone bambu jelas lebih kuat. Dia melanggar keinginan kupu-kupu mata ungu, jadi dia pasti memiliki keinginan yang mulia. Petik 2. Aku ingin tahu siapa yang akan menang sekarang. Hansen melihat lone bambu yang dipulihkan dan merasakan sentakan kebahagiaan melewatinya. Tapi dia tetap tenang dan berkata, tidak apa-apa. Aku bisa menunggu lebih lama, jika itu yang kamu butuhkan. Petik 2. Kamu bisa mulai. Aku tidak perlu istirahat. Lone bambu menggelengkan kepalanya. Pertarungan bahkan belum dimulai. Sepertinya semuanya telah diatur ulang. Lone bambu mengepakkan sayap kupu-kupu dan berkata, sepertinya aku telah menggabungkan dengan kupu-kupu mata ungu, dan sebagai tambahan dari sayapnya, aku memiliki dewa ungunya. Tidak apa-apa, jangan ragu untuk menggunakannya, kata Hansen. Baik, lone bambu mengangguk. Kemudian, simbol mata mulai bersinar di sayap. Cahaya menyebar sampai meledak dan terbang menuju Hansen. Lone bambu sangat kuat, dan sekarang dia memiliki dewa mata ungu-ungu. Aku khawatir dolar tidak akan mendapat kesempatan. Dia terlalu sombong, dia pantas mendapatkan apa yang datang padanya. Petik 2. Kamu tidak tahu apa-apa, itu adalah tampilan kesatria yang bagus. Petik 2. Hanya kemenangan yang bisa membuat seseorang menjadi elit. Yang kalah adalah babi dan tidak lebih. Petik 2. Tapi lone bambu menjadi sebuah asteris sesole. Dolar biarkan saja dia pergi daripada membunuhnya. Sangat tidak baik bahwa dia sekarang ingin melawannya. Petik 2. Kemenangan adalah yang terpenting. Dolar bodoh karena tidak menghabisinya, jadi kamu tidak bisa menyalahkan lone bambu karena berperilaku seperti ini. Petik 2.
Tidak peduli apa, jika dolar tidak mampu menghancurkan Dewa Mata Ungu, dia akan kalah. Dolar adalah individu yang sangat kuat. Menurutku dia tidak cukup bodoh untuk membuat kesalahan seperti ini. Petik 2. Seseorang yang sekuat dia seharusnya tidak melakukan langkah bodoh seperti itu. Dia pasti punya cara untuk menghadapi Dewa Mata Ungu. Jika tidak, mengapa dia tidak menyerang ketika dia punya kesempatan? Petik 2. Jika dia bisa membela diri melawannya, mengapa dia tetap berada di bawah kendali Evil Eye begitu lama? Dia menganggap gertakan ini terlalu jauh. Aku yakin dia mengira setelah pertarungan mereka, Lone Bambu atau Evil Eye akan terluka parah saat mereka muncul. Tapi tidak, Lone Bambu tidak terluka, dan yang terpenting, dia telah pergi membawa manfaat dari kupu-kupu mata ungu. Petik 2. Bab 2138 Jalur Langit Tak Berujung, Subscribe Penatua. Hansen merasakan kelopak mata ungu membungkusnya. Dia dibatasi, dan seperti sebelumnya, dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Karena Lone Bambu menggunakan dewa sebagai markuise, Hansen ragu dia bisa bertahan lama. Tapi jika Lone Bambu bisa mempertahankannya meski hanya sedetik, itu akan cukup waktu baginya untuk mengalahkan Hansen dengan satu serangan. Hansen mencoba berjuang keluar dari cengkeraman cahaya atau mematahkannya, tetapi semua usahanya gagal. Aku perlu meneliti cahaya penyegel kupu-kupu mata ungu. Aku tidak bisa bergantung pada tubuh Dewa Super untuk menyelamatkan aku sepanjang waktu. Hansen memikirkan tentang kupu-kupu mata ungu, dan kemudian pikirannya berpacu kembali ke jiwa binatang buas yang dia terima. Dia memutuskan untuk melihatnya. Delphite Beast Soul, kupu-kupu mata ungu, jenis kacamata. Kacamata, apakah ini semacam lensa, seperti kacamata biasa yang bisa kamu pakai saat keluar? Pikir Hansen, saat dia bersiap untuk memanggil jiwa binatang buas. Itu adalah satu-satunya jiwa binatang dewa yang dia miliki. Jika dia menggunakannya sebagai dolar, dan orang lain melihatnya, dia tidak akan dapat menggunakannya sebagai dirinya yang sebenarnya, Hansen. Jika dia tidak benar-benar harus menggunakannya, Hansen tidak ingin memaparkannya kepada publik sekarang dan berisiko mengidentifikasi dirinya sendiri. Godlight Purple Eye Butterfly cukup kuat. Aku tidak bisa mempertahankannya selama markuise. Lone Bambu memandang Hansen, tapi dia tidak bergerak. Kalau begitu jangan buang waktu, jawab Hansen tiba-tiba. Cahaya emas menyelimuti Hansen dan mengubah armor emasnya tembus cahaya, dan dia melangkah melalui cahaya Dewa Ungu seolah itu bahkan tidak ada di sana. Dewa Mata Ungu tidak bekerja. Penonton ternganga. Purple Eye Butterfly adalah salah satu dari 10 Jenderal Sekret. Kekuatannya menempatkannya di antara elit terhebat, dan itu terutama berlaku untuk Dewa Mata Ungunya. Itu mungkin kekuatan penyegel terbaik di seluruh alam semesta. Jika elit yang didewakan tidak memiliki cara untuk memblokir atau menghindari cahaya itu, mereka akan dilarang melakukan satu gerakan pun dan membuatnya tidak berdaya. Lone Bambu hanya markuise, jadi Godlight Mata Ungu tidak terlalu kuat. Tapi melawan seseorang dengan level yang sama, seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Tapi Hansen dengan mudah mematahkan cahaya Dewa Mata Ungu. Menyaksikan sesuatu seperti itu sangat menakutkan. Itulah kekuatannya. Itu adalah dolar. Isha, melihat Hansen memanfaatkan roh Dewa Super, menjadi marah. Ketika Hansen memasuki mode roh Dewa Super, tubuhnya memancarkan kehadiran yang paling menakutkan. Di bawah Dewa Mata Ungu, Hansen menunjuk Lone Bambu dengan jarinya. Sebuah kekuatan berkumpul di ujung jarinya. Sepertinya mereka berdua adalah pasangan dalam sebuah tarian, saat Lone Bambu membuka mata langitnya pada saat yang bersamaan. Kemudian, darah membasahi tubuhnya seperti gelombang laut. Itu melukis seluruh bentuknya, membuatnya basah kuyup. Itu juga dikombinasikan dengan armor dan sayap ungu miliknya. Seluruh tubuhnya sekarang ungu dan merah, seolah-olah dia berdiri di bawah sinar darah. Lone Bambu mengangkat jarinya juga, mengarahkannya ke Hansen seperti pedang. Tubuhnya merah dan ungu, tapi udara pedang itu tanpa warna. Itu tidak terlihat. Jika udara pedangnya tidak berada di bawah cahaya merah dan ungu, pedang yang tampak seperti kristal itu juga tidak akan terlihat oleh orang sama sekali. Jalur langit tak berujung dari teks flashbook. Pemimpin Sky Palace melihat udara pedang berkumpul di jari Lone Bambu dan tersentak. Dengan mata terbuka lebar, dia menatap jari-jarinya. Tidak mungkin. Sudah berapa lama dia berlatih? Dia telah mempelajari jalan langit tak berujung. Apakah kamu yakin? Wanita dengan topeng hitam memandang pemimpin dengan ekspresi tidak percaya. Pemimpin Sky Palace tertawa. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi dia berkata, haha. Tentu aku yakin. Dia adalah muridku. Dia telah mempelajari inti jalur langit tak berujung dari teks flashbook sejak menjadi markuise. Dia murid yang baik, dan aku beritahu kamu, tidak ada yang lebih kuat dari dia di alam semesta ini. Petik 2. Dia belajar jalur langit tak berujung pada usia ini. Sky Palace seberuntung itu, gumam Burning Lamp Alpha. Dia sama sekali tidak terlihat bagus. Sky Palace memiliki keberuntungan yang besar. Banyak orang tua yang menyaksikan, ketika melihat ini, menjadi marah karena cemburu. Teks flashbook sulit dipelajari. Dengan hanya mempelajari 20% isinya, seorang siswa dapat menguasai dunia. Tapi belajar inti dari jalur langit tak berujung bahkan lebih sulit. Tidak banyak anggota Sky yang mempelajari teks flashbook, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mengetahui tentang jalur langit tanpa akhir. Beberapa orang yang telah mempelajarinya adalah kelas raja. Pemimpin Sky Palace mempelajari jalan langit tak berujung ketika dia menjadi duke, dan orang-orang percaya dia adalah jenius paling mengesankan yang pernah ada karena telah melakukannya.
Tapi sekarang Lone Bambu memiliki jalan langit tak berujung sebagai Marquise, itu sedikit meremehkan untuk mengatakan bahwa orang-orang terkejut. Hansen dan Lone Bambu sama-sama membangun kekuatan. Kekuatan merah dan putih itu seperti dua dewa, terbakar amarah satu sama lain. Bahkan melihat mereka sangat menakutkan. Kedua kekuatan mereka memuncak, lalu mereka bergerak. Hansen tampak seperti dewa dengan jari terangkat. Itu bukanlah teknik yang bagus untuk menyaksikan pertunjukan, tapi itu sangat cepat. Itu sesederhana itu adalah kekerasan. Lone Bambu juga mendorong jarinya ke depan. Udara pedang menuju ke arah Hansen dengan semua kekuatan lokomotif pelarian. Kaca. Kekuatan keduanya berjalan tepat satu sama lain, dan ketika mereka melakukannya, penonton mendengar suara seperti telur pecah. Baju besi lampu merah Lone Bambu hancur menjadi debu, tapi dolar benar-benar baik-baik saja. Aku kalah. Terima kasih. Lone Bambu mengangguk ke Hansen dengan serius, lalu merobek kertasnya. Dia menghilang dari panggung Geno Being Scroll. Mustahil. Bagaimana bisa Endless Skypath kalah? Itulah inti dari Skypath. Kamu dapat melakukan perjalanan waktu dengannya. Bagaimana bisa ada yang kalah dengan itu? Pemimpin Sky Palace itu menatap Geno Being Scroll dengan tatapan bingung. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia saksikan. Dia tahu persis betapa kuatnya jalur langit tak berujung, dan itulah mengapa dia sangat terkejut. Jalur langit tak berujung kalah. Banyak elit lama yang terkejut dengan ini juga. Mereka memandang tubuh emas di dalam Geno Being Scroll dengan gentar. Manusia, dolar, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap kedua kata itu, terpaku. Penonton sangat banyak emosi, termasuk segala sesuatu mulai dari kecemburuan hingga kekaguman hingga ketakutan. Ledakan. Sungai Geno Being Scroll pecah. Dan kemudian, dolar menghilang dari pandangan. Setelah itu, video diputar di gulungan perunggu. Video tersebut memutar ulang pertarungan dolar. Setiap elit menatap pertarungan Geno dolar dengan saksama, karena masing-masing diputar ulang secara berurutan, sampai yang terakhir di mana dia mencapai tempat pertama. Tidak ada yang mengira pemenang terakhir tingkat Marquise adalah manusia bernama dolar. Setiap bangsawan melihat hasil akhirnya, tidak yakin bagaimana mereka harus menanggapinya. Bab 2139 tempat pertama Marquise. Pertarungan dolar ditampilkan secara penuh di seluruh luas gulungan perunggu, dan pemandangan tubuh emasnya sekarang menimbulkan reaksi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dia telah mencapai tempat pertama tingkat Marquise, membuktikan dirinya sebagai yang terkuat yang ada. Video berhenti tepat pada saat dolar dan Lone Bambu bergerak untuk saling berhubungan dengan jari mereka. Dan kemudian, di depan mata semua, videonya pecah. Pemandangan itu diperbesar lebih dekat pada tubuh emas sampai gambarnya adalah satu-satunya hal yang terlihat di seluruh gulungan perunggu. Itu bersinar sangat terang, siapapun dari sudut manapun di alam semesta dapat melihatnya dengan jelas. 10 menit kemudian, tubuh emas itu hilang dari pandangan, dan nama dolar muncul di atas papan skor Geno Being Scroll. Tempat pertama Marquise, manusia, dolar. Dari semua tingkatan, itu adalah pertarungan terlama. Tingkatan lain telah menduduki tempat pertama mereka. Makhluk yang mengklaim tempat pertama di tingkat Viscount adalah Han Little Flower. Ini adalah pertama kalinya Hansen melihat Han Little Flower. Lone Bambu duduk di samping aliran sungai. Gadis kecil itu menatap Lone Bambu dengan ekspresi konflik di mata jahatnya. Kamu siapa? Lone Bambu bertanya pada gadis kecil itu. Akulah bunganya, jawab gadis kecil itu. Bunga apa? Lone Bambu bertanya. Kupu-kupu tidak bisa hidup tanpa bunga. Jika mereka mencoba, mereka akan mati. Akulah bunga itu, jawab gadis kecil itu. Lone Bambu mengangguk, dan dia sepertinya memahaminya. Dia memandang gadis kecil itu sebentar, sebelum bangkit untuk pergi. Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Bukankah kamu seharusnya membenciku? Gadis kecil itu bertanya pada bayangan menyusut Lone Bambu. Sejak seorang gadis kecil meninggalkanku, aku telah bersumpah untuk tidak pernah mengambil darah gadis muda lainnya, kata Lone Bambu dengan dingin. Tanpa menoleh ke belakang, dia terus berjalan pergi. Jika kamu tidak membunuhku, maka aku pasti akan menjadi orang yang membunuhmu. Tubuh gadis kecil itu bersinar. Tangannya memerah, dan dia melayang ke punggung Lone Bambu. Pang! Saat tangannya bersentuhan dengan punggung Lone Bambu, tinjunya meninggalkan 2 tanda merah. Tapi meski begitu, Lone Bambu sepertinya dia hampir tidak memperhatikannya. Keterkejutan gadis kecil itu berubah menjadi amarah, dan dia berteriak di punggung Lone Bambu. Kamu bodoh tidak membunuhku, kamu tahu itu. Aku akan membalas kematian Evil Eye suatu hari nanti. Kamu akan menyesali ini. Petik 2. Satu-satunya penyesalan yang aku miliki adalah saat-saat ketika aku dengan bodoh tidak menjadi diri aku sendiri. Lone Bambu melambaikan tangannya ke arahnya, seolah dia sedang mengucapkan selamat tinggal. Jika membunuhku sebagai balas dendam adalah apa yang kamu cari, maka aku dengan sungguh-sungguh menyarankanmu untuk menjadi lebih kuat. Selama aku hidup, kesempatan bagi kamu untuk mengklaim pembalasan yang kamu inginkan akan tersedia bagi kamu. Petik 2. Gadis kecil itu menatap punggung Lone Bambu sampai dia benar-benar menghilang dari pandangan. Perkelahian Geno Being Scroll berakhir, akhirnya. Hansen mengambil jalan memutar dan tiba di Sky Palace. Pemimpin Sky Palace senang Hansen kembali dalam keadaan sehat, dan selama pertemuan mereka, Hansen mengambil kesempatan untuk bertanya tentang sekret. Pemimpin, aku telah mendengar bahwa kupu-kupu mata ungu berasal dari sekret. Bisakah kamu ceritakan sedikit tentang sekret itu?
Hansen melakukan yang terbaik untuk membuatnya terdengar seperti dia mengajukan pertanyaan karena ingin tahu. Dia tidak ingin mengambil risiko pemimpin melihat ke dalam pikirannya dan membaca pemikiran yang sebenarnya. Pemimpin Sky Palace mundur sejenak ke dalam pikirannya, dan kemudian melanjutkan dengan berkata, Secret dulunya adalah faksi yang besar dan kuat. Mereka memegang posisi paling atas di Aula Geno, tetapi mereka telah lama berantakan dan runtuh. Banyak ras tidak tahu apa-apa tentang Secret, dan aku harus mengakui bahwa bahkan aku tidak curiga salah satu jenderal mereka masih hidup. Petik 2. Apakah 10 jenderal Dewa Suci? Hansen berpura-pura seolah ini mengejutkannya. Memang benar, dan jumlahnya lebih dari 10. 10 jenderal hanyalah yang terkuat dari barisan mereka, kata pemimpin Sky Palace. Hansen cukup terkejut dengan ini, jadi dia berkata, memiliki kekuatan seperti itu, namun mereka masih jatuh. Siapa yang bisa melakukan itu pada mereka? Tidak ada yang tahu. Jawaban atas pertanyaan itu adalah sesuatu yang banyak penatua ingin pelajari. Dan jelajahi seperti yang mereka mungkin, tidak ada yang bisa dijelaskan. Jika mereka telah mempelajari kebenaran, mungkin tidak akan ada sistem yang begitu mandul. Pemimpin Sky Palace menghela nafas panjang. Secret ada di dalam tandus. Hansen kaget. Dia memaksa dirinya untuk berhenti berpikir. Semua Barents adalah wilayah yang dulunya milik Secret, kata pemimpin Sky Palace dengan anggukan. Viscount itu di tempat pertama bisa menjadi ahli waris sejati dari Secret. Jika kamu pernah bertemu dengannya, berhati-hatilah. Dia mungkin belum menjadi seorang Marquise, tapi kita tidak tahu apakah mereka memiliki orang-orang seperti itu di jajaran suci. Kita semua harus berhati-hati. Petik 2. Hansen mengambil cuti dan mulai memikirkan semuanya. Barents dulunya milik Secret, itu artinya Little Flower pasti ada di sana. Pintu masuk ke tempat-tempat suci juga ada di sana. Kucing 9 kehidupan dikaitkan dengan Secret, dan di atas itu, dia bisa memasuki tempat suci. Apakah Secret ada hubungannya dengan keberadaan tempat suci? Hansen menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi dia tidak dapat memahami banyak. Dia tidak bisa memastikan semua tebakan yang dia dapatkan. Satu-satunya petunjuk yang dia miliki saat ini adalah lokasinya. Tetapi melewati Barents mungkin sangat mustahil jika kamu tidak didewakan. Pintu masuk ke tempat suci ada di Barents suatu tempat, jadi Hansen mengumpulkan informasi tentang wilayah itu sebanyak yang dia bisa. Namun, semua ras mengatakan hal yang sama. Jika dia bukan elit yang didewakan, maka yang terbaik adalah tidak berpikir untuk bertualang di sana. Bahkan elit kelas raja mungkin menemui ajal dengan cepat dengan melintasi tempat seperti itu. Jika tempat itu tidak begitu menakutkan, maka para kristalizer akan kembali ke alam semesta Geno yang lalu. Mereka tidak akan mati begitu mereka melakukan perjalanan. Hansen menyerah memikirkan tentang mencari jalan ke tempat suci, tapi dia tidak menyangka Secret dan Little Flower berada di daerah berbahaya seperti itu. Cek. Jadi bagaimana jika di dalam sistem yang mandul? Tidak ada yang bisa menghentikan aku mencari putra aku sendiri. Hansen menggeram dengan marah saat dia pergi ke White Jade Jing. Dia harus menjadi kelas raja sebelum dia bisa berpikir untuk pergi ke Barents. Jika dia tidak setidaknya mencapai ketinggian itu, kematian pasti akan menemukannya di sana. Jadi, prioritasnya saat ini adalah menjadi lebih baik. Datang ke White Jade Jing, dia memasuki gedung White Jade kedua. Ketika dia sampai di lantai 7, dia melihat Lone Bambu. Dia tersenyum dan berkata, sayang sekali kamu gagal di tempat pertama. Lone Bambu menjawab dengan tegas, benar. Tapi yang terjadi hanyalah membuatku menjadi lebih kuat untuk waktu berikutnya. Petik 2. Kamu membosankan. Tidak bisakah kamu membuat janji yang lebih menarik, seperti mengatakan kamu akan mengalahkan dolar? Hansen tersenyum. Menurutku mengalahkanmu lebih dulu mungkin berguna. Setelah White Jade Jing dimatikan, bagaimana denganmu dan aku bertarung? Lone Bambu memandang Hansen. Ada hal penting yang harus kulakukan. Mungkin lain kali. Hansen tidak tertarik untuk melawan Lone Bambu. Ini terutama benar karena pria itu sekarang memiliki cahaya dewa mata ungu. Tanpa menggunakan roh dewa super, tidak mungkin Hansen benar-benar bisa mengalahkan Lone Bambu. Bab 2140 Tempat Latihan, Subscribe Penatua. Hansen selesai menyerap Jade Spirit, dan White Jade Jing ditutup. Jadi, Hansen segera meninggalkan gedung White Jade dan pergi ke Dream Island untuk menjemput Bauer. Sebelum Hansen pergi ke surga suci, dia mengirim Bauer ke Dream Island. Di bawah perlindungan yang kuat dari Dream Beast, tidak ada yang akan berpikir untuk mengganggunya. Ayah, saat melihat Hansen, Bauer melompat ke pelukannya. Setelah berterima kasih kepada Dream Beast karena telah menjaganya tetap aman, Hansen membawa Bauer ke Pulau Jade. Isha berkata bahwa Sky Palace akan membantuku mencapai Marquise. Tetapi sangat sulit untuk mendapatkan The Story of Genes ke tingkat Marquise. Setelah aku menjadi Marquise, bagaimana aku bisa menemukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai Duke, dan kemudian King? The Story of Genes benar-benar mulai membuat Hansen sakit kepala akhir-akhir ini. Butuh terlalu banyak pekerjaan dan sumber daya untuk terus meningkatkan The Story of Genes, dan di atas semua itu, dia belum melihat kekuatan apa yang sebenarnya diberikannya. Hansen sedang merencanakan jalan masa depannya ketika dia mendengar seseorang meneriakkan namanya dari luar perbatasan pulau kecilnya. Saudara-saudara Yun dan Tousan Federkren datang menemuinya. Hansen menyambut mereka ke meja di sebelah pohon tua. Di sana, dia menyuruh mereka semua duduk. Sebenarnya aku akan mengunjungi kalian. Tapi lihatlah. Kalian malah datang menemuiku,
kata Hansen, saat dia mulai menyajikan teh untuk mereka masing-masing. Yun Sui tersenyum dan berkata, kami datang ke sini bukan atas kemauan kami sendiri. Kami di sini menyampaikan kabar dari ayah aku. Kamu tidak punya banyak waktu tersisa. Petik 2. Tidak banyak waktu tersisa dengan apa? Hansen terkejut mendengar ini. Sudah waktunya kamu harus mengajar di tempat latihan, Yun Susang tersenyum. Aku mengerti. Aku akan lupa jika kamu tidak datang untuk memberi tahu aku. Aku akan pergi pagi-pagi sekali. Hansen sekarang ingat bahwa dia bermaksud untuk mengajar beberapa waktu yang lalu, tetapi peristiwa di luar kendalinya telah membawanya pergi dari Sky Palace. Dia telah menunda ini selama setahun penuh, dan dia masih berhutang 10 hari untuk mengajar. Saudara Han, apa yang akan kamu ajarkan? Pousan Federkren bertanya. Aku sedang berpikir tentang Suppress Evil, kata Hansen. Jika dia bisa mengajar Suppress Evil, itu mungkin pilihan terbaik. Kamu akan berbicara tentang Suppress Evil. Pousan Federkren dan yang lainnya kaget mendengar ini. Apakah itu ide yang buruk? Apakah aku tidak diizinkan untuk membicarakannya atau sesuatu? Hansen bertanya, dengan ekspresi kebingungan. Tentu saja kamu diizinkan untuk membicarakannya, tapi Pousan Federkren tidak melanjutkan. Sepertinya dia ingin menghindari mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Sebaliknya, Yun Sui melanjutkan atas namanya, berkata, tapi Suppress Evil sangat sulit untuk diajarkan. Dan sudah ada guru yang berbicara tentang Suppress Evil. Selain itu, dia juga sangat ahli dalam hal itu. Petik 2. Apakah dia elit kelas raja? Hansen bertanya. Tidak, dia adalah duke dari Ruibis. Bakatnya terletak pada kekuatan Suppress Evil, jadi penekan kejahatannya, secara alami, lebih besar daripada orang lain. Tidak banyak orang yang sebaik dia dalam hal keterampilan itu. Akibatnya, para tetua umumnya mengizinkannya untuk memimpin diskusi tentang Suppress Evil, kata Pousan Federkren. Kalau begitu, aku akan membicarakan hal lain. Hansen gelisah sekarang, dia tidak memiliki alternatif yang bisa dia pikirkan untuk mengajar. Hansen memiliki banyak seni Geno, tetapi semuanya rahasia. Dia seharusnya tidak benar-benar mengajarkannya kepada orang lain, dan tanpa mereka, dia tidak tahu apa yang harus dia ajarkan. Kakak Han, kami akan menghadiri pelajaranmu besok. Sebelum Pousan Federkren dan yang lainnya pergi, mereka membuat rencana untuk bertemu dengan Hansen di tempat pelatihan keesokan harinya. Hansen masih belum tahu apa yang harus dia ajarkan. Dia berencana untuk bertanya kepada orang-orang Sky Palace apa yang ingin mereka dengar. Ketika siswa Sky Palace mendengar bahwa Hansen akhirnya akan memenuhi persyaratan mengajarnya, banyak orang yang tidak berencana pergi berubah pikiran. Bahkan para Sky seperti Ania datang untuk mendengarkan. Mereka ingin melihat apa yang bisa diajarkan Hansen kepada mereka. Hansen membawa Bauer ke atas panggung bersamanya. Dia melihat banyak siswa di depan. Ada cukup banyak penonton, dan tidak ada cukup kursi untuk menampung mereka semua. Banyak orang yang datang terlambat harus berdiri. Hansen dan Lone Bambu disebut sebagai ahli pisau dan pedang, dan penduduk Sky Palace sangat tertarik dengan seni Geno Hansen. Bukan hanya tipe level bawah yang datang untuk mendengarkan Hansen hari itu, karena banyak markuise juga hadir. Pousan Federkren dan saudara perempuan Yun telah berhasil mendapatkan beberapa kursi barisan depan untuk diri mereka sendiri. Hansen mengangguk pada mereka, seolah dia sedang menyapa. Karena dia adalah seorang guru di atas panggung, dan itu sedikit tidak pantas baginya untuk menyapa orang lain dengan cara seperti itu. Saudara Han, apa yang kamu ajarkan? Yu Jing berteriak dengan riuh dari barisan depan. Apa yang ingin kamu dengar? Jika ada sesuatu yang khusus, aku akan mempertimbangkan permintaan kamu, tanya Hansen. Dia berharap seseorang di antara hadirin memiliki ide yang bagus. SWOT Seal, kami ingin mendengar tentang SWOT Seal. Petik 2. Mengapa SWOT Seals? Knife Skills pasti. Saudara Han telah diajar oleh dua legenda. Mengapa kamu tidak mengajari kami keduanya? Karena kamu disebut ahli pedang dan pisau. Banyak siswa mulai berkelahi di antara mereka sendiri. Ada terlalu banyak perbedaan pendapat, yang sama sekali tidak membantu Hansen mengambil keputusan. Aku punya saran. Jika memungkinkan, apakah menurut kamu bisa mengajari kami Suppress Evil? Suara Yu Jing begitu keras, panggilannya berhasil menenggelamkan yang lainnya. Apa gunanya mendengarkan itu? Kami telah terlalu sering mendengarnya, dan itu terlalu sulit untuk dipraktikkan. Lebih banyak lagi siswa yang berjuang untuk bersuara sekali lagi. Banyak siswa yang ingin berlatih menekan Suppress Evil, tetapi teknik ini sangat sulit untuk dikuasai. Itu adalah seni Geno yang membutuhkan waktu sangat lama untuk dipelajari. Mempelajarinya hampir terlalu sulit. Suppress Evil adalah saran yang bagus. Saat semua orang sedang berdebat satu sama lain, suara dingin bergema di udara. Tidak terlalu keras, tapi semua orang mendengarnya. Dan yang terpenting, itu sudah tidak asing lagi. Semua orang melihat ke arah suara itu, dan pembicara terungkap tidak lain adalah Lone Bambu. Dia berdiri di tepi aula. Yu Jing terlihat agak malu ketika semua orang meneriakkan sarannya, tapi sekarang dia sangat bersemangat dan berkata, lihat. Bahkan Brother Lone Bambu ingin mendengar tentang Suppress Evil. Aku ingin agar saudara Han juga mengajari kita tentang Suppress Evil. Petik 2. Ya, Suppress Evil terdengar bagus. Petik 2. Aku telah mendengar banyak ceramah tentang Suppress Evil. Jika itu berasal dari saudara Han, bagaimanapun, itu pasti unik. Mari kita semua sekarang mendengarkan Suppress Evil. Petik 2. Bahkan Brother Lone Bambu ingin mendengar tentang Hansen's Suppress Evil.
Pasti sangat berbeda. Ayo lakukan. Para siswa yang sedang bertengkar sekarang tiba-tiba setuju satu sama lain. Mereka ingin mendengar tentang Hansen's Suppress Evil. Setelah mimpi buruk, Lone Bambu tidak pernah datang ke tempat pelatihan untuk mendengarkan ceramah. Sekarang Lone Bambu ada di sana untuk mendengarkan Hansen's Suppress Evil. Semua orang mengira Hansen's Suppress Evil pasti sesuatu yang istimewa. Mereka sangat ingin mendengarnya sekarang. Melihat semua orang berteriak-teriak untuk mendengar tentang Suppress Evil, Hansen mendapati dirinya dengan tenang berkata, "Oke, aku akan mengajar Suppress Evil. Tapi kemahiran aku dengan itu bukanlah hal yang istimewa. Dengarkan saja dan jangan menganggapnya terlalu serius. Yang akan aku katakan hanyalah beberapa nasihat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.